Hai everyone, Dave Henry kembali menyapa di Brunch with Dave to go. Hari ini adalah hari ketiga pengerjaan movie issues dari Harper's Bazaar Indonesia nih. Sudah dilihat, ditebak ya lokasinya, kita kembali hadir di The Dharma Wangsa Jakarta. Kita akan mengunjungi dan melihat persiapan dari para bintang yang terlibat di pemotretan hari ini. Hari ini tuh ada Oka Antara, ada Asmara Abigail, ada Sheila Dara, ada Jordi Pranata, ada Rachel Amanda. Duh, cukup nggak ya subway aku? Cukup ya, nanti masih ada berbox-box coming ya, tenang. Ini ada kudapan buat teman-teman yang sedang makeup. Coba kita gangguin proses makeupnya ya. Chocolate ice. Thank you. Walaupun pasti lebih prefer coffee daripada coklat. Iya sih. Iya. Iya sih. Ya, nanti habis ini aku ganti ya. Oke. Kopi. Sebelum foto ya, diajak ngerumpi dulu Okanya. Boleh. Tunggu ya, ini gimana sih? Ini kan masuk bulan ketiga nih Kak, tahun 2023. Benar. Kayaknya ada sebuah konspirasi deh ini botol Ini supaya lama gitu ya dibukanya gitu. Oke. Oke. Ya udah. Cheers. Ini perlu diaduk ya coklatnya di bawah. Oke, anywho, tahun 2023, apa so far yang terjadi di tahun 2023 yang sesuai dengan harapan? Langsung kerja. Iya? Emang pengennya? Enggak sih. Kebetulan juga waktu itu iya benar. Waktu itu pengen banget 2023 kayaknya lebih enak diawalin dengan kerja daripada nganggur. Terus di akhir Desember tahun lalu langsung dapet tawaran. Terus kebetulan ceritanya cocok. Terus mainnya juga sama orang yang gue kenal. Ya udahlah, sikat aja. We get that answer a lot ya ketika kita ngobrol sama aktor gitu ya. Kebetulan ceritanya cocok. Aku pengen tahu deh untuk Oka, cerita seperti apa sih yang biasanya jadi filter pertama tuh untuk menentukan I'm gonna do this or not? Yang pertama itu mungkin punya simpati sama karakternya. Karena kalau kita sama karakternya udah nggak suka, ceritanya bagus. Tapi nggak ada simpati, dan ada atau nggak ada simpati itu kan sebetulnya bisa dibicarakan sama sutradara. Tapi kalau misalnya ternyata arahnya bukan ke situ bro, karena kita mau menangin karakter yang si ini, bisa nggak ya gue maininnya ya, takutnya bisa nih. Oh ya udah deh kalau gitu next time aja. Tapi kebetulan bisa gitu, jadi ya udah ayo. Berarti waktu memutuskan untuk main Noktah Merah, kata sih dia. Semua orang nanyanya gitu. Aku nggak akan minta ditampar kalau Oka. Berarti, tapi I'm dying to know, waktu pertama kali menerima ajakan untuk bermain di film itu, somehow Oka merasa bisa bersimpati dengan karakternya. Bukan bersimpati lagi ya, karena karakter itu kan sebenarnya gini, kalau karakter yang biasanya gue mainin itu karakter cowoknya itu cenderung alpha. Ya, gue pernah main di series Suka Duka Berduka, sebenarnya di situ gue jadi gay, tapi itu pun juga alpha. Tapi ketika baca Nokta itu jarang tuh gue bisa nemuin karakter yang ditawarin ke gue, tapi dia cenderung a beta male. Gitu, dia sering kalau beberapa kali sering dilihat sama orang dia under di under control istrinya gitu loh, kayak takut gitu loh, bukan sebenarnya takut istri ya, tapi cuman memang terbawa seperti itu dari kecil aja. Jadi ketika pas gue nerima skrip itu, kayaknya gampang aja sih buat gue ngambil keputusan pengen nyoba rasanya gimana sih jadi cowok yang seperti ini gitu. And you're very emotional on some scenes, ya? Yeah? Very emotional.
agak jarang sebetulnya kita penonton ikut terlibat emosi biasanya dengan karakter perempuan, ya kan? Ini tuh kita tuh emosional karena melihat penceritaan dan acting dari karakter laki-lakinya gitu. Hebat deh. Kita tuh emosinya malah ngelihat lo di adegannya itu. Hebat deh. Ini aja ya penasaran. Pada saat syutingnya hanya satu take aja gitu atau repot ya kalau mesti berkali-kali? Kan itu emosinya kayaknya pemerah loh kulit lu, Nek. At least yang kita lihat di filmnya, Kak. Kalau buat cowok ya sebenarnya ya, I don't know if I'm speaking on behalf of a lot of males gitu. Kalau cowok kan susah nge-channel sesuatu yang emotional gitu. Iya, Karena iya. cowok kan cenderung kayak you have to be tough gitu. Banyak male yang di raise sama bapaknya dikasihnya tough love gitu kan. Dan gue juga nggak jauh beda gitu loh. Jadi buat beberapa adegan memang Sabrina udah ngasih tahu gue bilang, lo tahu kan di adegan ini tuh bukan Oka tapi dia itu Gilang gitu loh. Oke. Terus sempat pas lagi test cam gitu, memang outputnya berbeda dengan yang dipengenin sama sutradara. Ya oke, ada yang cuma test cam doang. Lalu pas karena sempat ada test cam dan waktu itu gue ngasihnya kayaknya yang kurang tepat, jadi pas di syuting gue udah punya bayangan sebenarnya, udah punya visi, oh nanti dia akan seperti ini. Contohnya gue mungkin pernah kenal orang seperti ini, oke kayak gini ya gitu loh. Jadi lebih banyak apa ya, lebih banyak kalau gue sih ngelihatnya kan sebenarnya kalau main film itu kan sebenarnya kalau kita baca skenario kan you have to be able to read between the lines. Tapi reading between the lines aja ketika lo ngasih opsi itu banyak banget. Belum tentu sutradaranya approve gitu. Jadi memang komunikasi itu sama sutradara dalam perihal apa yang mau ditumpahkan sama tumpahinnya seperti apa, terus perasaan seperti apa. Karena kalau kita ngomongin perasaan cuma happy sad cuma gitu doang. Tapi di tengah-tengah antara happy sad banyak happy sama sadness di tengah-tengahnya banyak banget. Mungkin ada frustration, tapi frustrationnya juga emotional kayak gitu-gitu loh. Jadi harus dipilah bercabang-cabang gitu. Jadi untuk nampilin itu semua di kalimat sama di dialog sama bereaksi dari Ambar waktu itu dari Marsha juga harus klop sih. Jadi kalau lagi beruntung kayak misalnya adegan pengadilan tuh one take. Tapi kalau adegan tampar mas tampar itu nggak satu take sih, itu berkali-kali dan itu sulit sih buat gue. Oke, yuk yang berikutnya. Masih juga terus mancing Ambarnya, Marsyanya, terus habis itu ada tattoo shotnya. Itu beda ya. You have to be able to give out the same output over and over again, so it matches supaya nggak belang gitu. That's a bit tricky how to let out but actually contain gitu loh. Habis itu let out again and then contain again. Terus paling berarti kalau break makan siang. Oh, Habis itu disuruh mulai lagi. Yang tadi masih inget kan? Yang kayak tadi ya. Tega banget. oke, but good job. 2 pertanyaan terakhir. Kan Nokta, ya at least untuk generasi saya ya, teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave, mungkin kebanyakan 20-30 tidak grew up dengan sinetron itu gitu, ya toh. Kalau Oka juga mungkin sempat tahu lah ya. Ya, waktu itu masih kecil banget. gue walking on thin ice gitu. Soalnya dari tadi gue wawancaranya Maxim, Jordi gitu. Jadi kan gue oke. Oh, berasa ketemu kerabat ya. Ini seumuran nih anak nih. Oka, arah pertanyaanku adalah ada sedikit akan sama nggak ya antisipasi penerimaannya nih film dan sinetronnya? Gitu. Sih gua waktu itu yang dia ada di bayangan gue adalah gue takut malah jadi sesuatu yang something to laugh about.
Iya kan, kayaknya ini kayaknya bakalan cringe deh, kayaknya bakalan gini deh. Jadi tapi ya gitu ya, karena kalau kita gue itu kadang-kadang aware banget sama omongan orang, sama ekspektasi orang. Memang nggak bagus ya ngebikin lo jadi kayak freaked out gitu, tapi kalau kita menyikapinya dengan semangat gitu ya, malah gue pengen ngelawan asumsi orang ya, kayak gue akan coba kasih yang terbaik, yang berbeda, dan janjian sama coworker gue, sama sutradara, sama lawan main untuk let's prove people wrong. Karena filmnya belum dibuat aja kita ya pasti udah berpikiran emang mau bikinnya kayak gimana sih, yang ada dan sampah tuh mau dibikinnya kayak gimana sih, gue pengen tahu gitu loh. Jadi oke, ya udah, gue pengen coba kasih yang terbaik dan mudah-mudahan orang suka. Mengenai tough love, karena tadi kan Oka bilang laki-laki agak susah to channel their emotion out loud karena memang terbiasa dididik oleh tough love. Dan Oka bilang, Oka juga gitu. Apakah Oka sekarang begitu juga dengan anak-anak? Atlet loh anak-anaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kayaknya itu sesuatu yang nggak terhindar ya. Sesuatu yang terjadi tidak sengaja aja dari habit gue sehari-hari gitu loh kan. Gue juga di rumah kepala rumah tangga, gue yang ngatur ini itu. Tapi terus terang, bukan cuma karena Nokta, tapi karena banyak film, gue bisa lebih bersahabat lah sama anak-anak. Bisa komunikasinya lancar. Tough love iya, in some ways, tapi in couple of ways gue bisa menjadikan mereka itu teman. Dimana kalau teman kan nggak mungkin saling marahin kan, karena ya kalau marahin ntar pergi. Jadi gue dalam beberapa hal yang sifatnya bukan beberapa hal gue tidak menjadi ayah buat mereka. Gue malah menjadi kayak teman. Gitu aja sih, ngajakin mereka ngomong, bercanda, listening to the same kind of music, gitu sih. Oh, I love it how brutally honest you are on this episode. Emang gitu ya? Emang yang lain enggak? Iya, begitu banyak gitu loh sisi kehidupan Oka yang kita nggak pernah tahu. Oh, now you know. Yes, now we know. Yes. Thank you so much for sharing. Have fun on the shoot. Thanks, Dave. Kali ini Sheila Dara dan Asmara Abigail sudah selesai make up, tinggal ganti baju. Sebelum kita masuk ke set ya, ngobrol sedikit sama kita. Pemotretan kali ini kamu pakai bajunya? Aku pakai Didi Budiarjo. Didi Budiarjo. Abi? Apo Shane and Sheila. Kalau bicara mengenai fashion, if you have to describe your personality in one word, what would that be? Nyaman. Nyaman. Oke. Abi? Eclectic. That's how you know. Ada gayanya, Asmara. Berarti kalau bisa, kalau boleh milih, kamu nggak akan mau pakai baju yang terlalu mengungkung kamu dalam bergerak gitu ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya lagi ada special occasion, aku tuh malah suka nyoba-nyoba nyoba-nyoba style yang sebenarnya kalau hari-hari tuh aku nggak pernah coba gitu. Tapi kan kalau sehari-hari atau misalnya nggak ketemu siapa-siapa gitu, aku lebih suka ya santai aja, pakai sneakers, celana gitu. Kamu udah nonton belum sih Brunch with Dave sama Vidi, edisi Feng Shui sama Jenny? Aku Jenny orang yang kita khawatir omongin. deh. Aku takut kayaknya tuh kalian lebih tahu tentang shio aku, Feng Shui aku daripada aku sendiri. Khawatir banget. Habis ini nonton ya. Iya, aku akan nonton abis ini langsung. Oke, tadi sebelum kamera nyala, mereka berdua, kamu tuh kelahiran tahun berapa sih? Kamu udah, oh sama. 92 sama? 92. Oke. In the year of monkey. Oh, Yes. sama, aku juga 92. 92 udah belajar nggak pulang rumah.
Okay, how would you describe your life as girls in your 30s? Aku lebih ngerasa bebas sih, kayak kalau buat aku pas aku umur 29 menuju ke 30, kayak krisis, banyak pertanyaan ke diri sendiri gitu. Oh, 20 aku udah mulai mau selesai, terus sekarang mau masuk ke 30, tapi ternyata waktu nyampe ke umur 30 dan di tahun ini aku akan beranjak ke 31, ternyata aku malah lebih merasa I can do whatever I want, terus lebih kayak mikirin diri sendiri what's better for me. Jadi lebih kayak in a way lebih ngerasa bebas untuk diri aku sendiri gitu. Wah, ini berat. Nggak ada yang berubah ya dari yang ke-20-an. Iya, masa sih? Soalnya nggak tahu ya, aku tuh dari dulu nggak pernah yang apa ya, bahkan waktu 25 tuh biasanya kan kita langsung ada quarter life crisis, mikirin ini aduh hidup kita mau dibawa kemana ya udah umur segini gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah merasakan hal seperti itu. Jadi kayak mungkin karena aku menjalani hidup tuh ya di bawah ya udah aja kali ya. Jadi 30 rasanya kayak masih kayak early 20s. Aku berasa baru lulus kuliah. Enak banget. Ya ini kemarin baru bikin KTP. Mungkin nyaman, santai, that's you I think ya. Mungkin ya. Padahal tadinya aku mau nanya, ada nggak mungkin yang pemahaman yang waktu di umur 20 membayangkan usia 30 tuh kayak apa, tapi begitu nyampe dan menjalani sendiri di usia 30, enggak ya? Enggak. Aku sih nggak ada sih. Ya. Karena dari dulu juga memang rasanya tuh gini-gini aja gitu. Kayak sekarang juga aku nggak mikirin ntar 40 kayak apa ya, 50 kayak apa ya gitu. Jadi ya udah dijalanin aja hari-harinya. Mungkin bedanya ini aja kali ya. Kalau dulu masih umur 20-an tuh masih kepikiran kalau misalnya aku kayak gini ntar kata orang apa ya gitu. Iya itu maksud aku. Aku Iya, ngerasa freedomnya bebasnya tuh lebih di sana ya. Ya udah nggak usah dipikirin. Kalau aku mungkin ngerasa waktu aku 20 kayaknya 30 tuh kayak udah dewasa banget atau ya kalau kita bilang tua gitu. Ternyata pas nyampe 30, I feel so young. Kayak I feel younger right now than before. Iya, aduh, all those worry what people says about me makes me old in my 20s. When I start not getting itu tuh feel so young and liberated ya. Iya. Makanya mungkin Oprah Winfrey bilang, when you reach 50 you truly live. Apalagi umur 50 kita makin nggak makin younger, malah makin nggak peduli apa-apa kayaknya. Bicara mengenai friendship soulmate, karena tadi lagi sambil menanti kalian lagi make up, aku lihat-lihat postingan Instagram, seru nih gitu pembahasan ini. Friendship soulmate, kalian percaya nggak sih kalau soulmate itu juga ada dalam, kadang ditemukan dalam bentuk seorang teman? Percaya banget. Percaya. Do you have it in your life? I have. Aku pun. Apa yang membuat kalian yakin, oh ini teman gue yang ini nih soulmate gue? Kayaknya the feelings never lie ya. Kayak maksudnya when you just feel it, Iya. kayak electrifying. Rasa tidak pernah iya kan? When you click, you just know chemistry-nya gitu ya. Ya, mungkin nggak kita menemukan soulmate dua kali? Ada yang bilang gini, kalau udah nemu, ini pembahasannya ya, kalau udah nemu soulmate di friendship, hati-hati tuh girls, bisa jadi pasangan hidupmu bukan soulmate-mu. Terus kan gue bacanya, oh masa sih soulmate cuma ketemu sekali? What do you guys think? Enggak sih ya, masa sih kayak gitu. Kalau aku sih ngerasanya partner aku yang sekarang itu teman baikku sekali gitu. Bener-bener aku ngerasa bisa cerita apapun, nggak perlu ada layer untuk nutupin dalam-dalamnya aku. Jadi sebagaimana aku aja. Tapi di satu sisi aku juga merasakan hal yang sama sahabat-sahabat yang aku anggap soulmate aku gitu. Dan mereka semua sama-sama jadi rumah buat aku. Jadi kayaknya soulmate tuh bisa
bisa berkali-kali sih, harusnya nggak cuma sekali ya. Kayak aku punya beberapa teman deket yang deket banget, dan aku ngerasa ya mereka semua punya hubungan yang spesial sama aku. Jadi kayak ada beberapa fase kehidupan dengan beberapa orang yang berbeda, dan aku nggak bisa bilang kalau aku udah ada soulmate yang aku ngerasa baru klik terus yang lama Tiba-tiba hilang. Nggak, kayak aku ngerasa mereka tetap akan selalu jadi bagian penting buat hidup aku sih, di berbagai tempat, berbagai fase kehidupan, dan lebih dari satu orang juga gitu. Oke. Terakhir nih, mengenai soulmate dan juga living life in your 30s. Mengenai pertemanan, looking back, ada nggak sih, aduh, kenapa dulu itu penting ya? Why do I do that to my friends? Now in my 30s kok kayaknya nyesel gitu. Kok ternyata itu nggak penting ya? Pandangan kalian mengenai persahabatan mungkin? Kayaknya waktu umur 20-an, aku cenderung untuk berusaha menyamakan diri aku dengan teman-teman di sekeliling aku. Jadi mungkin ada pressure untuk ngerasa, ayo kita harus bisa fit in nih di circle ini gitu. Tapi lama-kelamaan mungkin emang itu sesuatu yang bisa kita realize seiring berjalannya waktu aja kali ya. Tapi lama-lama aku ternyata dengan jadi diri aku tetap bisa diterima aku sama teman-teman aku, sama orang-orang yang benar-benar bisa ngelihat aku sebagaimana adanya aku. Jadi ngapain kemarin itu aku berusaha fitin terus ya gitu. Padahal ternyata perbedaan aku dibandingkan orang-orang lain malah jadi bisa charm orang-orang yang sekarang jadi teman aku juga. Me not fitting in is my way of fitting in. Kalau Abi? Kalau aku mungkin dari dulu teman deket yang aku anggap deket tuh emang sedikit. Dia juga, dan maksudnya sampai sekarang juga kita masih temenan. Jadi kayak long good friends yang udah tahu aku dari dulu gitu, tahu gimana aku evolve dan mereka evolve, dan kita masih temenan. Dan karena emang dari dulu aku tetap apa adanya, ya this is me. Jadi yang mungkin emang gak cocok dengan sendirinya lepas, dan yang kayak the one that sticks together ya emang yang bener-bener temen baik banget yang selalu ada di setiap fase kehidupan gitu. Jadi kayak I love them. Warm fuzzy feeling nonton ini ya. Obrolan ini pasti semua langsung tag sahabat-sahabat masing-masing. Okay girls, thank you so much for chatting. Have fun on the show. Thank you. Nah, salah satu aktor yang terlibat di pemotretan dan juga syuting Movie Issues kali ini yang sudah siap dengan makeup dan hairdo-nya. Oh, makeupnya belum selesai. Masih disimpan. Ini baru basic-nya. Oke. Johnny Pranata, by your request. Aku pengen tahu dong awal mula kamu terjun ke dunia acting tuh kayak apa? Karena tadi sebelum menuju ke Dharma Wangsa Hotel, kita sempat ngobrol sama Hagai Fakan. Hagai, Ya. apa aja ya. Terus dia cerita, tanya Dede, soalnya awal mulanya Jordi berkenalan dengan dunia acting tuh menarik loh. Gitu. Emang gimana sih, how did you get acquainted with this industry? Aku sebelum acting, aku adalah kru. Oh ya? Iya. Kru film? Kru film. Aku jadi wardrobe. Oh iya? Iya, sama kalau tahu Andika Dharma Permana. Iya, aku sempat jadi timnya dia di film Pertaruhan judulnya. Itu filmnya Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, Julie Parengkuan, Aliando. Nah, itu aku jadi tim wardrobe-nya. Karena memang kamu interest-nya di fashion atau pengen masuk ke dunia film, terus that's your way in? Lebih ke penasarannya sih syuting tuh kayak gimana sih gitu. Karena aku baru lulus kuliah kan waktu itu. Terus Andika bilang kayak, gue butuh tim, lo mau nggak gitu kayak. Boleh gitu. Penasaran tuh syuting tuh kayak apa sih. Di situ mulai jatuh cinta sama syuting. Pulang pagi gitu kan, kayak ketemu orang baru terus.
mengulik karakter. Tim wardrobe kan juga ngulik kan, kayak kenapa karakter ini pakai bajunya tuh hitam, kenapa yang satu bajunya tuh terang-terang gitu, itu kan dikulik. Nah di situ mulai, oh ternyata pembuatan film tuh kayak gini ya, menarik juga gitu. Setelah dari situ, aku juga tahu kalau acting itu ada sekolahnya. Jadi aku ikut sekolah acting, namanya Bengkel Acting Kuma, makin jatuh cinta lagi sama dunia acting. Oke. Oh, jadi berbekal pengalaman kamu terlibat di produksi sebagai kru, terus kamu kayak ada keinginan, pengen deh nyobain belajar acting gitu. Kayak gue bisa deh di depan gitu, ada itunya. Ada narsisnya sedikit gitu loh. Perlu dong bekerja di depan kamera kan harus ada bumbu-bumbu narsisnya sedikit. Benar. Iya kan? Menurut Jordi, apa yang berbeda dari kayaknya pengalaman kamu sebelum bekerja di depan kaca, di depan layar, kamu punya pengalaman bekerja sebagai kru? What does that experience give you? Sebetulnya in my experience ya, kru dan talent atau aktor itu tuh nggak ada bedanya. Gitu. Maksudnya kita sama-sama satu tim untuk membuat karya gitu. Yang bikin beda kalau waktu jadi kru, memang kita persiapannya dimulai sebelum aktor itu masuk gitu kan, dan selesai setelah aktornya selesai gitu. Dari awal datang juga kita 1 jam sebelum aktornya datang, pulang 1 jam setelah aktornya pulang gitu. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya gitu. Yang bikin beda kalau jadi aktor kan kita harus menjaga appearance, jaga mood untuk mainnya tetap bagus. Kalau kru kan kita semuanya kita jadi satu lah, supaya gimana caranya supaya karya kita ini jadi sesuatu gitu, jadi bagus. Jadi aku nggak melihat ada perbedaan di balik layar sama di depan layar sih sebetulnya. Gitu. Okay. It's a teamwork gitu ya? Teamwork. Menurut Jordi, tantangan terbesar bekerja dalam tim tuh apa sih, Jor? Banyak tantangan terbesarnya, karena kan khususnya di industri film ya, kalau kita bikin project kan orangnya banyak. Minimal 50 orang lah itu di dalam di satu buah tim itu. Jadi untuk menyatukan isi kepala 50 orang itu kan pasti ada ego, kayak enggak, menurut gue nggak gini, menurut gue ini lebih baik kayak gini. Dan itu tuh serunya tuh di situ, menyatukan banyak kepala buat menjadi satu gitu. Apalagi ya challenge-nya, ya itu sih, idealis orang beda-beda, untuk dijadiin satu tuh butuh toleransi juga, kayak iya deh kayaknya ide ini lebih cocok untuk yang ini lebih cocok pakai ide lo deh. Yaudah nggak apa-apa, kita ikutin yuk gitu. Itu sih. Oke. Kan tadi Jordi juga sempat belajar acting tuh di Bengkel Acting Kuma. Bengkel Acting Kuma. Iya. Apa mengenai dunia acting yang misconception yang Jordi miliki yang sebelum kamu belajar dan sesudah mungkin berbeda? Ada banget. Apa tuh? Waktu aku jadi orang yang nggak ngerti dunia perfilman ya, aku kira tuh seorang aktor tuh yang harus spesial, yang kayak wah superstar gitu, yang kayak untouchable gitu. Ternyata pas aku udah belajar acting, justru jadi seorang aktor itu menjadi manusia gitu. Kita belajar semua tentang hidup gitu. Yang tadinya aku pikir seorang aktor itu ya itulah kayak ada kelasnya sendiri kan di mata orang awam gitu. Ternyata pas aku pelajarin, enggak, jadi aktor itu hidupnya tuh macam-macam. Kita mempelajari semua, bukan cuma hitam atau putih. Dunia itu tuh kita sebagai manusia tuh abu-abu. Kayak selama ini kan aku misalnya ngeliat orang baca berita gitu ya, koruptor bla bla bla, orang jahat. Jahat nih, Iya. gitu ya. Padahal kalau kita cari tahu lagi, mungkin dia korupsi untuk menghidupi anaknya gitu. Ada seorang ibu mencuri makanan gitu. Mungkin dia melakukan itu untuk membela hidupnya gitu. Jadi di situ aku belajar kayak, oh iya ya, ternyata jadi aktor itu nggak ringan. Bukan cuman lo cakep terus lo hidupnya enak gitu. Enggak, kita justru belajar jadi manusia lagi. Gimana ya kalau jadi orang ini? Gimana rasanya menjadi karakter B gitu. Jadi aku belajar banyak banget. Itu dia, aku jatuh cinta sama acting tuh di kelas acting itu, karena kita dikasih tahu supaya menjadi seorang aktor kita harus banyak tahu tentang segala hal gitu. Nggak cuman lo menjaga appearance, terus kayak punya fans, masuk media, bukan cuman itu, tapi gimana caranya kita menjadi manusia dengan toleransi yang sangat tinggi. That's super Gila, nice. gue ini banget ya. Mendadak dalam. Tapi that's so true, bahwa hidup itu tidak selalu hitam Hitam dan putih putih. ternyata ya. Setiap orang pasti punya
cerita dan juga motivasi dan alasan yang berbeda Iya. ketika mereka melakukan apapun dalam hidup. Betul. Oke. Ada nggak aktor atau aktris yang since kamu kayaknya tipe orang yang you always have something you put in front of you yang pengen banget nih aku beradu acting sama dia atau terlibat di produksi bersama saudara kayak penulis kayak opo kayak Ada banget. iya siapa tuh? Dan banyak ya kayak Top of your list. yang tadi ada ngepop di kepalaku ya, aku pengen banget beradu acting sama Mas Abimana. Karena dia juga sempat, yang aku tahu ya, dia juga sempat di balik layar gitu. Berarti aku penasaran sama bagaimana sih cara dia memandang hidup. Gitu. Terus yang kedua, ini pasti semua aktor pengen banget main sama dia itu Ibu Christine Hakim. Dengan karya-karya dia, terus kayak aku pengen banget mendengar kisah hidup dia yang bikin dia sustain sebagai aktor dari dia muda sampai sekarang gitu, berpuluh-puluh tahun dia udah jadi aktor. Jadi aku pengen bermain sama dua orang itu, pengen banget. Kalau director juga banyak gitu, pengen kerja lagi sama Bang Joko gitu, pengen sama Mbak Dini gitu. Banyak lah bakat list aku yang belum di checklist. Kalau bucket list untuk your own personal bucket list untuk 2023, do you have any? Apa ya? Ada sih, momen film action. Momen film action. Sudah adakah kira-kira kesempatan itu di depan mata? Mungkin ini kode ya, kayak hai aku bisa action loh. Iya. Dan juga action. Dan juga kode kepada the universe. Iya. We need to put it Semoga out there. gitu ya, dalam Iya. waktu dekat ada yang nawarin main action. Kenapa action? Kita juga tadi sempat ngobrol ya sama bintang-bintang muda, Yara Adisti, ini Shenina, semua tuh gini. Aku, Zara udah ya, pengen action. Why do you want need to? Karena ngedenger dari teman-teman yang lain yang udah pernah action, itu tuh menyenangkan gitu kan. Kalau misalnya kita selama ini drama kan bukan hanya menggali, yang fokus digali kan soal rasa, soal karakternya. Tapi kalau action kita harus ada fisik yang kuat, kolaborasi sama DOP, sama tim yang lain, sama art segala macam. Terus pasti persiapannya jauh dari sebelum syuting, kayak 2 bulan kita udah latihan fisik. Nah itu aku penasaran pengen coba gitu, kayak kira-kira gue bisa nggak ya action gitu. Jadi tahun ini bucket listnya pengen main action. Oke, apabila itu sudah kecek ya, nanti kita cross check sama-sama. Amin. Terakhir, Ya. about fashion. We also discussed this with some of the young actors yesterday. Gender fluid, apa pendapat kamu mengenai gender fluid fashion? Mungkin aku yang termasuk juga ya gitu. Suka banget, bukan suka banget sih, tapi menurutku nggak ada masalah, nggak ada salahnya kalau misalnya kita memakai pakaian atau fashion yang bukan di gender kita gitu. Kayak aku sering banget sama Kak Haga yang misalnya kayak kemarin aku di challenge, Jor mau nggak FFI pakai baju kayak gini? Kayak kenapa enggak gitu? Aku justru suka gitu pakai baju yang berbeda gitu, yang keluar dari kayak oh cowok nggak boleh pakai rok, oh cewek kalau bisa rok, kebaya kayaknya cewek doang deh. Sedangkan kan fashion ya, maksudnya zaman sudah berkembang, beauty standard aja udah jauh gitu. Kayaknya gender fluid udah nggak masalah menurut aku sih nggak ada masalah. Gitu. Terakhir deh nambah satu ya, beauty standard. Tadi juga kita bahas sama aktris-aktris. Pendapat kamu mengenai pergeseran beauty standard yang saat ini terjadi, terutama di industri perfilman? Ya, suka deh. Aku juga melihat how nuanced our beauty standard is. I'm very amazed and I'm very happy. I just want to. Kalau menurutku seru dan apa ya, menyenangkan gitu. Maksudnya kalau aku compare sama tahun-tahun yang dulu gitu, kayak beauty di Indonesia tuh cuman wanita yang kurus, tinggi, putih, rambut lurus gitu kan. Kalau sekarang kan sudah berbagai macam. Ya. Pemeran utama tuh bisa dimainkan oleh siapa aja gitu. Gak harus yang tadi aku bilang. Makanya aku bilang menurutku beauty standard tuh sudah bergeser. Sekarang wanita dengan kulit yang tan, rambut yang curly gitu, dengan segala jenis bentuk kulit gitu. Sekarang udah bisa jadi main talent. Jadi lebih seru, dan kalau untuk aku sebagai pelaku di dunia film jadi lebih relate. Memang pada saat sekarang manusia tuh bukan cuman yang perfect gitu, tapi ya siapapun bisa jadi main talent, siapapun bisa jadi memerankan karakternya itu. Dan dengan adanya
beauty standard yang sudah bergeser jadi lebih seru. Siapapun sekarang bisa jadi main talent gitu. Jadi aku sangat senang sih dengan beauty standard sekarang. Ya, menurut pendapat kamu, apakah pergeseran standar yang semakin meluas itu juga terjadi pada laki-laki? Karena beauty kan sebetulnya laki perempuan sama aja ya. Apakah standar ketampanan laki-laki juga mengalami perubahan? Iya, menurutku juga kayak gitu. Rambut keriting, rambut botak, tan skin atau kulit yang agak putih gitu ya. Sekarang udah bukan matter lagi gitu. Siapapun bisa menjadi diri dia sendiri tanpa harus pretending jadi orang lain. Jadi nggak laki perempuan ya, beauty standard tuh udah sekarang udah apa ya? Semuanya udah beauty lah gitu. Udah bisa jadi diri sendiri aja. Nggak perlu ada standarnya lagi gitu. It's an open world. Okay, I'm going to leave you to your photo shoot. Emang mau di make up ini kayak apa sih? Pengen lihat ya. Penasaran? Aku iya? pun penasaran. Soalnya rumah darah ya. Nggak pakai rumah darah, nggak pakai. Ya oke, nanti kita intip setelah make up. Have fun on the shoot. Thank you. Thank you so much, Kak. Bye. Looking stunning on this beautiful number by Laurencia Irena. Oh, apakah hitam merupakan warna favorit kamu juga? Lately iya. Kenapa kok bilang pakainya lately? Karena biasanya aku anaknya senengnya warnanya putih gitu. Tapi kayak sekarang ya mungkin karena lawannya putih adalah hitam dan somehow hitam tuh salah satu warna yang cukup versatile kan. Maksudnya dimanapun kita pergi dan occasionnya gitu. Jadi hitam jadi warna favorit juga sih sekarang. Oke, good. Sebelum kamu foto ya, ini kan baru kali ini nih Brunch with Dave akhirnya ngobrol sama Rachel Amanda. I have to congratulate you on the wedding first, on thank you your so wedding. much. Thank you. Karena pertanyaan dan pembahasan berikutnya adalah menikah di usia muda loh. Masa sih? Iyalah. Muda ya usia? Muda lah. Oke. Apa yang akhirnya memutuskan kamu untuk, okay, I wanna tie the knot? Oh wow, gila pertanyaan ternyata cukup berat ya. Yang pasti orangnya sih gitu. Jadi nggak sebenarnya aku nggak tahu ya kategoriku tuh muda ya aku kan 28 sekarang Kak. Terus mungkin sebenarnya aku bukan tipe orang yang menargetkan kapan nikah. Bahkan aku kayak tipe yang kayaknya kalau belum ketemu orangnya dan melihat bagaimana agenda-agenda hidupku, aku tuh nggak masalah nikahnya nanti-nanti gitu sebenarnya. Tapi ya dalam perjalanan ketemu sama suamiku yang sekarang dan sebenarnya udah banyak yang terjadi nih, sempat deket, terus nanti aku ghosting karena aku kemana gitu, terus kembali lagi gitu. Akhirnya sadar sih kayak, oh he's a good friend gitu. Jadi dari semua ya karena cocok segala macam, mungkin ya punya pemahaman tentang hidup dan dunia yang kurang lebih mirip gitu. Tapi kayak paling basic adalah I know he's a good friend gitu. Jadi kayak aku merasa itu salah satu yang fondasi yang menurutku, karena kadang lo punya pacar tapi dia bukan temen lo gitu loh. Jadi kayaknya menurut gue lo harus jadi temen yang baik dulu deh gitu, baru bisa jadi pasangan. Iya, karena biar bagaimanapun teman hidup. Emang teman hidup gitu Iya kan. kan, sampai akhir hayat gitu kan. Aku tuh juga pengen tahu, how does marriage life been treating you this far along? Aduh, baru banget. Iya, karena baru kan, jadi pengen tahu. It's fun, tapi juga banyak belajar. Satu hal yang setelah aku pikir-pikir ya, maksudnya satu kata yang menggambarkan tentang kita adalah sabar. Jadi kayak banyak mau nikah, mau pacaran aja harus sabar dulu gitu. Berapa lama akhirnya bisa reunited gitu. Terus kemudian kayak kemarin aku tuh sempat ke Belanda untuk melanjutkan studi, cuman karena satu dan lain hal aku harus mengundurkannya ke Agustus besok gitu. Dan itu tuh kayak ngerasa, wah udah banyak banget yang terjadi di Belanda, how I faced perubahan rencana dan sebagainya, dan ada orang ini gitu loh. Jadi sebuah pengalaman hidup yang di saat gue tuh lagi bingung-bingungnya, kok ada perubahan rencana, ada sisi yang lebih menenangkan gitu, yang calming, yang kebetulan dia punya stoic mindset gitu. Jadi yang di saat aku yang tipe, aduh ini gimana,
kenapa berubah, ini gue salah apa dan sebagainya gitu. Ada orang yang He lebih calms you down. he calms me down gitu, dan mengingatkan bahwa udah kontrol yang bisa kita kontrol aja, yang lain nggak bisa, jangan terlalu dipusingin gitu. Jadi it's a good balance. gitu so far. Jadi itu sih yang sejauh ini, walaupun waktu kita masih sangat baru ini, tapi lumayan udah belajar banyak hal sih. Satu kata kalau gitu terakhir, Erika udah gini, Amanda ditunggu di set. Oke, satu kata terakhir. Oke. Satu kata yang kamu akan pilih untuk menggambarkan pernikahan kamu. Partnership. Partnership. Iya. Amen. Thank you for chatting. Thank Walaupun you, Kak terburu-buru, thank you. Have fun di pemotretan di bawah ya. Siap, I will. Nanti kita lanjut BWD beneran sambil brunch ya Oke. sama kamu ya. Siap. Oke. Di atas kasur sama Maxim. Yeah, that should be the nice tagline right there. Di atas kasur sama Maxim. A lot of girls envy me now. I know. Kamu tuh ternyata memulai karir kamu very early ya? Iya, ya lumayan. Di usia berapa? I think umur 18, Oh. pokoknya 2010-2011, pas baru lulus SMA langsung datang ke Jakarta. Oke. Iya. As a singer? Actor. Actor? Langsung actor ya. Ah. Iya. Lah terus sempat dinominasikan juga sebagai rockstar Yeah, instrumental. I don't know about that. Ya, dari mana itu? Aku nggak tahu. Masa sih? Nggak tahu aku. Google your name, coba cari deh. Yeah, I never really Google myself. It's too weird. Really? Yeah. Aneh. Oh, I do that on a weekly basis. I search your name as well on weekly basis. Liar. Oke. Oh, jadi dari umur 18 itu memang udah langsung terjunnya ke dunia acting. Ya. Ya. Jadi awalnya modeling di Bali, terus manajer minta aku kayak, yuk datang ke Jakarta ya, kita coba acting career. I was like, oh, okay. Terus coba, and then one thing led to another, main sinetron, terus jadi film, sinetron, film, and then like other stuff. Oke. Yeah. Tapi menikmati dong. Oh ya, enjoy it. Awalnya sih datang memang it feels more like buat kerja, buat earnings, tapi lama-kelamaan it becomes a passion and then it becomes a career gitu loh. Jadi I ended up directing a movie, I ended up producing video clips, music. Jadi it paved my way gitu loh. Jadi kayak it led me untuk kayak membuat film-film juga gitu. Dan menyukai dalam sisi produksi juga, gitu. Okay. What do you see yourself say in 10 years? Are you still want to be an actor or a director, producer? Well, aku sih kayak selalu pengen coba untuk start producing gitu sih. I have started kayak video clip, sempat kita bikin video clip buat band, and itu benar-benar kayak produksi sendiri. I put my own money and stuff, and it's pretty fun gitu loh. Cuman ya aku masih tetap di depan kamera gitu loh. Mungkin one day I hope to do like something behind the camera gitu. Yeah. So in 10 years time, hopefully that's where it's going. Yeah. Okay. Kan banyak juga yang mulai mengenal nama Maxim semenjak kemunculan kamu bersama George Clooney dan juga Julia Roberts. Yang kita pengen tahu, what has changed? A lot. Apa ya, kayak the way I view how to go through it now, it's a bit different. Soalnya aku sekarang punya tim yang ada di LA, yang mau aku juga datang ke LA, so I'm planning how to strategize my time di Indonesia, dan juga at one point going to LA and then like spend like 5 months or something di sana gitu. So right now perbedaannya itu aja sih, dan komunikasinya jauh, like timingnya tuh beda banget sekarang kan, kayak ada yang jam 5 pagi tiba-tiba because di sana baru jam like night or something. So that's changed a lot. Timnya lebih besar sekarang, dan lebih internasional. Bigger responsibilities. It's weird, like I'm masih ngadaptasi, because everything is changing really quick. Okay. Yang menurut kamu weirdnya itu bagaimananya? Gimana kayak nempatin waktu buat two countries gitu loh. Obviously aku masih mau tetap bekerja di Indonesia because it's my home.
tapi juga kayak pengen do more stuff for like Hollywood, you know. So yeah, itu lagi ngadaptasi dengan tim yang di sana. Dan juga untuk bisa, you know, coexist sama tim yang di sini. Oke. Semenjak pemunculan kamu di film Hollywood gitu ya, Iya. aku sih kebayangnya kalau aku jadi aktor-aktor sini juga tiap kali ketemu kamu, aku akan nanya kali, gimana sih bisa nembus Hollywood? Ajarin gue dong, atau ajak gue dong. Yeah. Does that happen to you? Well, it was just your a random. It was an open casting. Okay. It was an open casting. Mereka lagi cari orang Indonesia, and I just did the casting. Oh, Gitu aja sih. Nothing, no back way or whatever. Mereka benar-benar kayak cari yang kayak bisa main with George Clooney dengan dialog, blah blah blah, blah, you know. So yeah, yeah. When it's your time, it's your time. Yeah, exactly. It is what it is. I got it, luckily. Yeah, I feel blessed, and yeah, that was it. Jadi aku casting waktu itu, aku kira scene-nya cuma 4 scene, 5 scene gitu. Ternyata kayak ada 15, 17 scene, most of them with George Clooney. Aku kayak, wait, can I do this? Am I really ready for this? But you know, it is being even here gitu loh, kayak tiba-tiba kayak you just have to do like ridiculous stuff, you know. So the pressure has always been, I'm used to like pressures, and ujung-ujungnya I just use that type of like experience untuk syuting sama mereka gitu loh. So yeah, it's not really different. Cuman mereka aja yang, you know, they're huge names gitu. Dua-duanya lagi barengan, you know. So it's like, wow. Was it intimidating at first? Oh yeah. Pertama kali aku ketemu mereka, I was nervous. I was very nervous. Cuman aku, at that point, I was already close with Caitlin, yang main Lily, sama Lucas Bravo, because we're both French. Jadi kita langsung dekat, you know. So I already had that circle, you know. Okay. And then dinner, yeah, the dinner pertama kali ketemu baru tuh kayak, oh, I'm so nervous. Tapi aku mau Lucas, are you nervous? Yeah, a little bit. Tapi aku udah ketemu sama George di pesawat, so like, oh, you're lucky. Okay, so it's gonna be my first time. Yeah. Kasih bocoran dikit dong. Gimana tuh mereka on set? How do they work? You know, inside tidbits like that. well- We're dying to know. Yeah, George itu, Oh, you guys on a first name basis. yeah. I'll call him Clooney then. But yeah, George Clooney, dia tuh, he loves being on set. Dia suka banget. Dia juga bisa yang kayak tipe orang yang bakal bantu kru gitu. Kalau misalnya lagi buru-buru or whatever, lagi hujan, dia akan bantu kru ambil kabel atau ambil stand light, you know, whatever. So I'm like, wow. So he loves being on set and very professional, dan mereka kayak, I guess it's the nature of the movie juga, kayak komedi. Jadi mereka suka kayak improvise a lot, but also like at the top of their head kayak want to do what they want to do gitu. And we just like follow, you know. Kita absorb aja gitu loh. Soalnya kan kalau karakter kita kan benar-benar kayak on the nose to what happens on the script gitu loh. Kita nggak terlalu mau nge-deviate. So yeah, it was, aku suka sih ngeliat, especially kalau mereka berdua kerja bareng. George loves to tease Julia, loves it, you know, like just to have fun gitu loh. So yeah, it was a fun time. Aku sih lebih banyak kayak gini aja sih, kayak diem aja. Like, Absorbing every moment of it. Yeah. Envious. Untuk 2023, any upcoming projects? Aku lagi preparasi buat film Indonesia. I think we're gonna shoot around next month. Kayaknya bulan depan kita ada mulai syuting. Ini lagi proses reading. Lagi bikin album juga dengan 8 lagu. So that's pressure. Nyebelin ya. Tadi dikasih tahu nominasi baru rock apa tuh dia kayak kaget seolah-olah dia bukan musisi. Gua agak Nah, aku musisi. bukan musisi, tapi terus Tapi kayaknya orang nggak terlalu tahu my music, you know? My music is very like niche, gitu loh, kayak rock. Music, rock memang kan? Iya, rock, classical, British sih, lebih ke British tapi lebih alternatif and weird. Enggak, mukanya lu jauh loh dari pilihan musik lo. Yeah. Sekarang lagi metal lagi kan, jadi banyak lagu-lagunya heavy metal, so yeah, it's pretty cool. You know, like the flip. Iya, different side of you. Yeah. So that's cool. So that's it. Itu 2023 ada film itu, terus album. Hopefully we're gonna release April, and then down the line aku bakal ke LA. Okay. Yeah.
Looking forward Thank to you. hearing more good news from you. Yeah, thank you, yeah. Have fun on the shoot today. Yes, it seems like it's gonna be fun. Of course. Thank you for chatting with us, Maxine. Welcome, a pleasure.